Mulai 14 Oktober 2021, pemerintah akan kembali membuka penerbangan komersial internasional di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali dari negara-negara yang disebutkan. Di antaranya ada Korea Selatan, Cina, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, termasuk juga dari Selandia Baru. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Gubernur Bali, Iwayan Koster. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Ya, semoga dalam kondisi sehat, Pak. Kita bicara soal bagaimana nantinya turis asing ini bisa dibuka kembali penerbangan ke Bali. Sejauh ini bagaimana kesiapan sistemnya, Pak, di Bali? Mengenai rencana membuka wisatawan mancanegara ini memang sudah dibahas beberapa kali, karena pada tahun 2020 sebenarnya bulan September itu sudah direncanakan akan dibuka. Mundur karena kasus meningkat. Kemudian mundurnya rencana bulan April 2021 tak jadi lagi. Nah, sekarang direncanakan pada bulan Oktober, tepatnya memilih hari baik, yaitu tanggal 11 untuk dibuka. Dan memang kalau melihat dari data perkembangan COVID-nya itu situasinya memang sudah memungkinkan untuk dibuka. Jadi karena itu pemerintah pusat sama pemerintah daerah Provinsi Bali sudah membahas ini cukup matang. Oke. Dan kita sudah memiliki persyaratan untuk Bali. Kemarin rapat dengan Pak Menhub juga sudah dibahas mengenai beberapa negara yang akan dibahas. Iya. Itu negara Uni Emirat Arab, kemudian Arab, kemudian Korea, kemudian Jepang, iya. Kemudian juga Iya. Amerika. Oke. Berarti masuk diantaranya Amerika Serikat juga ya, Pak. Banyak kemudian pertanyaan yang timbul ini, Pak. Mungkin hal ini disambut baik oleh para pelaku wisata di sana, mereka yang memiliki usaha di bidang pariwisata yang selama ini memang terpukul akibat pandemi. Dan memang wisatawan mancanegara ini juga kan salah satunya yang menyumbang jumlah terbanyak begitu ya, Pak, ya, untuk di Bali. Seberapa mendesak sih, Pak, ini kemudian bisa dan harus diterapkan? Memangnya kondisi saat ini seperti apa, Pak, sampai harus sekali ini dilakukan pada 14 Oktober? Karena memang Bali sangat tergantung dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Kalau wisatawan domestik kan relatif sudah berjalan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, untuk mancanegara ini sudah lebih dari 1,5 tahun di mana 2019 itu 6,3 juta wisatawan mancanegara datang ke Bali. Nah, itu penyumbang devisa yang terbesar untuk Indonesia dari Bali ini. Nah, ini sebenarnya menjadi kepentingan kita bersama, namun tentu harus memperhatikan perkembangan COVID-19 yang baik dari sisi kasus baru hariannya maupun sembuh, kemudian juga yang meninggal, kesediaan layanan kesehatan, maupun juga hotel-hotel yang telah menerapkan standar IHSE. Baik, sejauh ini berarti berapa, Pak? Ya, Pak Koster, ini sejauh ini tadi Anda menyebut bahwa kesiapan dari rumah sakit, kemudian juga fasilitas karantina harus juga digencarkan. Sejauh ini berapa banyak yang kemudian disiapkan untuk mendukung penerapan aturan ini pada 14 Oktober nanti? Sudah disiapkan 35 hotel. Oke. Yang memenuhi syarat IHSE dan sudah dicek secara khusus, memang sudah memenuhi persyaratan yang baik. Nah, persyaratan perjalanannya untuk bisa masuk ke Bali itu adalah vaksinasi 2 kali. Oke. Kemudian swab PCR negatif H-3 sebelum keberangkatan. Kemudian harus memiliki asuransi kesehatan dengan pertanggungan terhadap COVID-19. Kemudian mengisi
aplikasi e-hub internasional yang diintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi Wilep Bali. Jadi itu peralatan perjalanan. Kemudian sampai di Bandara Ngurah Rai, itu akan mengikuti prosedur pemeriksaan kedatangan sebagaimana perjalanan reguler. Kemudian akan mengikuti swab PCR di bandara, menunggu waktu 1 jam. Akan keluar hasilnya di tempat dan disiapkan tempat secara khusus untuk menunggu. Kemudian yang lain adalah penerbangannya kami upayakan adalah yang penerbangannya langsung dari negara asal ke Denpasar, tidak ada transit. Dan kemarin sudah dibicarakan dengan pihak Kemenlu. Negara yang akan dibuka itu adalah memang negara yang risiko COVID-nya rendah. Baik, Pak Koster, yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana nanti sistem karantina yang dilakukan seperti yang tadi disebutkan minimal 8 hari ya Pak ya di tempat karantina yang sudah dirujuk oleh pihak Provinsi Bali. Kami tidak menyebut karantina. Oke, sebutnya apa berarti Pak? Hotel untuk tinggal sementara. Oke, untuk tinggal sementara itu berarti selama 8 hari. Iya, dan itu harus sudah di booking begitu Pak, jauh sebelum tiba di Bali, begitu ya Pak sistemnya? Tidak harus lama, tapi sekarang juga bisa. Oke. Karena daftar nama Hotel 35 ini sudah daftar dan sudah bisa diakses. Baik. Yang jadi pertanyaan lalu adalah apa nih Pak upaya yang kemudian dilakukan agar pelonggaran ini tidak justru jadi bumerang, karena menurut para ahli kan membuka kembali ini bisa memunculkan varian baru yang ditakutkan justru akan menyerang Indonesia begitu Pak? Kan ini persyaratannya sangat ketat. Pertama harus vaksin 2 kali. Oke. Kemudian itu PCR terus negatif. Kemudian sudah dijamin dengan pertanggungan COVID. Penerbangannya langsung. Dan di swab di bandara. Lantas kalau negatif di hotel sementara. Jadi menurut saya ini alur yang sangat ketat. Oke. Lebih ketat daripada perjalanan domestik ya Pak? Sebenarnya. Baik. Yang menuju ke Bali. Berarti bisa dipastikan bahwa semua rencana ini nantinya bisa diimplementasikan dengan baik ya Pak. Jika nanti terjadi kemudian peningkatan kasus, apa yang akan dilakukan kepada warga negara asing yang sudah terlanjur ada di Indonesia Pak? Akan ditangani kah? Kalau misalnya ternyata positif di Bali, ya tentu harus mengikuti prosedur yang ada di Provinsi Bali, akan dirawat di rumah sakit. Baik. Gitu. Dan kemudian tentu negara akan mengatasi masalah ini dengan negara. Jadi kami akan mengundang juga para konsul dan duta besarnya yang sedang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Gitu. Kalau terjadi case-case seperti itu. Baik, itulah mengapa tadi Pak Koster juga menyebutkan bahwa harus punya asuransi yang kemudian nanti bisa digunakan di dalam negeri Indonesia ya Pak ya, karena biayanya ini harus ditanggung sendiri begitu ya Pak? Semua tanggung sendiri. Biaya swab, kemudian hotel penginapan sementara maupun hotel yang permanen dan juga rumah sakit itu biaya sendiri. Oke, baik. Tidak ada masalah. Ya, dengan adanya sejumlah strategi yang dilakukan oleh Provinsi Bali untuk menyambut turis asing masuk ke Bali, apa harapannya Pak untuk sektor ekonomi dan kemajuan pariwisata yang ada di Provinsi Bali? Tentu saja ini merupakan momentum untuk pemulihan pariwisata Bali. Paling tidak meskipun dalam skala yang sangat terbatas, karena banyak negara belum membuka diri, bagaimanapun ini akan memberi citra bahwa Bali sudah mulai wisatawan mancanegaranya. Sehingga itu akan memberi persepsi yang bagi dunia internasional bahwa Bali sudah siap menerima wisatawan mancanegara dan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Baik, gitu. Besar sekali harapan juga pada para pelaku usaha di bidang pariwisata agar aturan benar-benar bisa dilakukan implementasinya ya Pak ya, dan ketegasan dari pihak pemerintah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ini. Karena besar sekali harapan. Kami melakukan pengawasan ketat. Titik per titik itu ada petugas yang kami tempatkan dari kepolisian, TNI maupun juga Pecalang serta Satgas.
juga dari pihak pengelola hotel itu sendiri, jasa pariwisatanya gitu. Baik. Ini harus tertib. Kita akan lakukan pengawasan secara ketat. Baik, terima kasih banyak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Semoga ada kabar baik ya Pak ya, bukannya justru malah muncul klaster baru dari wisata yang ada di Bali. Ya. Terima kasih banyak Bapak, selamat malam. Terima kasih. Sehat selalu Pak, sama-sama. Supaya semua lancar.